Halo, tes. Oke, ini kita lanjut yang punya kemarin. Jadi recording kemarin itu udah ada dari siapa tuh ya? Dari saya, Mas. Oke. Jelas ya kedengarannya ya, cukup lah ya kayaknya ya. Iya, Mas, itu suaranya ada kok. Oke. Jadi dari yang kemarin tuh ada yang mau ditanyain, ada pertanyaan? Ada. Oke lah, kita lanjut aja. Bentar ya. Nah, kemarin kita udah ini sedikit soal grooming ya. Banyaknya. Dokumen kemarin juga saya tahunya udah dapet semua, jadi ini harusnya udah pada dibaca semua ya, dan udah dicoba-coba harusnya. Nah, kemarin yang belum itu guide, jadi hari ini kita mau masuk guide. Ini belum di share screen ya. Oh, udah. Terus kita report juga. Oke, klaimnya udah dapat nih. Oke, nah kita kemarin udah mulai bikin exchange ya. Jadi kemarin kita itu pakai exchange yang ini. Jadi ingat jangan pakai exchange yang satu lagi. Ini exchange ada 2. Ini delete record. Nah, ini kita coba create description. Nah, sekarang kita masuk ke guide. Guide itu kalau kita lihat di sini ya, guide itu ini penjelasannya. Jadi singkatnya, hair itu kalau kita udah bikin biasanya banyak ya. Jadi untuk di shape satu-satu itu agak hampir mustahil ya. Jadi dibikinlah caranya kalau kita bisa bikin sesuatu yang lebih simpel lagi dari hairnya, cuman bisa ngedrive hairnya. Jadi kemarin itu ada di, saya lupa nyimpen lagi. Di sini saya ada di story-nya ya. Station.
Ini The Last Samurai of Life. Oke, ini agak banyak memang dia bikin guide-nya. Oke. Nah, harusnya di sini juga bisa kita lihat nih. Nah, jadi ini dari kalau kita bisa lihat ini rambutnya warnanya coklat ya. Jadi ini ada yang kuning-kuning. Nah, ini biasanya kita nge-shape-nya pakai yang kuning-kuning ini. Jadi di sini nggak ada. Ini nggak ada. Bisa kita cek. Ada juga. Tidak ada. Nah, di sini harusnya ada kemarin. Nah, jadi ini bisa kita lihat ini yang kuning-kuning ini. Walaupun dia sedikit, cuman bisa ngedrive yang ini kemarin hairnya yang banyak. Kayaknya kemarin sudah sih kayaknya di curve ya, dijelasin dikit ya. Curve guide. Nah, sekarang kita coba aja. Nah, jadi buat bikin curve guide itu kita pakainya sama ya, spline, terus yang lain sama, cuman bedanya ini aja yang paling bawah. Nah, ini kemarin pakai atribut, jadi sekarang kita mau place shaping guide ini. Jadi kita taruh dulu guide-nya waktu kita bikin guide-nya. Nah, ini dikasih nama terus juga sampai jauh ya description-nya, collection-nya sih aja. Right. Oke, nah ini pas kita bikin ini beda sama kemarin karena ini nggak kelihatan apa-apa. Nah kalau karena kita bikinnya pakai guide. Jadi di sini ada toolnya, di sini ada penjelasannya, toolnya apa. Ini buat naruh guide-nya. Jadi ini pakai B ya, brush-nya pakai B. Mau besar kecilin tuh B-nya ditahan. Pencet. Tidak ketaruh guide-nya. Misalnya naruhnya begini. Kalau di refresh hairnya masih muncul. Oh ya, ini density-nya tadi kurang. Coba density-nya nanti dinaikin kalau misalnya nggak muncul. Nah, terus guide ini dia kayak objek juga ya. Jadi bisa kita seleksi juga. Terus kita resize buat bikin dia lebih panjang. Jadi hampir kayak bikin objek sendiri sih. Oke, gitu. Terus ada tool yang paling penting lagi. Nah, terus ini bisa di-select juga kayak vertex-nya gitu ya. Cuman ini namanya guide control. Ini sama kayak objek juga, ke kanan tahan itu ngeluarin modenya. Jadi ini mode guide control. Jadi kita bisa shape kayak gini langsung. Kalau misalnya mau kayak modeling ya, misalnya mirip-mirip modeling aja bikinnya gitu, itu bisa pakai move tool biasa. Jadi ini kalau saya shape lagi, select semuanya juga bisa. Kayak kita manipulasi objek biasa lah di Maya pakai vertex gitu kan. Ini terus kalau kita refresh, udah jadi begini. Width-nya kita kurangin, steppernya kita naikin biar kelihatan sedikit kayak rambutnya. Kalau manipulasi pakai mode kayak objek itu kayak gitu. Terus bisa diputar-putar juga sama kayak objek juga. Jadi kayak kita bikin mesh biasa.
Oke. Terus satu lagi ada sculpt tool. Nah, ini sculpt guide. Ini buat nge-sculpt guide-nya. Jadi kayak sculpting di ZBrush gitu jadinya ya. Jadi kita bisa apa? Ini influence-nya nanti yang warna merah ini sih, influence-nya. Oke, saya kira sama aja. Jadi kombinasi sih biasanya mau pakai yang mana di kondisi apa, di situasi apa tuh mau pakai yang mana itu tergantung kondisi. Jadi nggak pakai ini terus gitu terus atau pakai uh, control point terus gitu nggak nggak kayak gitu sih. Nah, jadi ini di refresh. Jadi ini kayak kemarin ya, ini harus selalu di refresh. Kalau yang guide biasanya dia harus selalu di refresh. Jadi dia nggak ngikut otomatis gitu. Karena di banyak kasus dia jadi berat kalau kalau hairnya banyak gitu dia jadi agak berat. Ini di shape semana maunya. Ini kemarin ya biasanya saya naikin dulu ke 16. Seginya resolusi rambutnya saya naikin dulu. Oke, terus ini guide-nya kita bisa naikin juga resolusinya ya. Uh, ini kita bisa rebuild di sini. Nah ini naikin resolusi buat uh, strandnya, hair strandnya, rambutnya gitu, yang warna coklat ya. Terus ini buat modifikasi yang warna kuning. Jadi misalnya ini kita mau kasih resolusi lebih tinggi, misalnya 16 juga, sama kayak rambutnya. Kita bisa lihat ini dia udah soft kan. Cuman biasanya semakin tinggi resolusinya, semakin agak susah di sculpt gitu ya. Jadi kita diambilnya mati. Sih kayaknya mayanya yang error. Ini bisa kita rebuild lagi, misalnya jadikan dia misalnya 8 aja kayaknya cukup. Jadi jangan mentang-mentang CV hair-nya 16, tapi kita harus seleksi ya. Terus kita taruh guide-nya juga 16, nggak gitu. Jadi guide-nya itu biasanya lebih sedikit dari hair-nya. Karena kita mau shape-nya gampang. Terus kita mau bentuknya bagus, cuman kita mau modifikasinya gampang juga. Karena kalau kita banyakin resolusinya tuh akhirnya ininya juga jadi banyak juga kontrol poinnya. Jadi kalau naruhnya terlalu banyak itu kontrol poinnya, misalnya kita rebuild ini jadi 32 misalnya. Nah, bisa kita lihat kontrol poinnya jadi terlalu banyak, kita harus seleksi banyak-banyak gitu. Jadi kita nggak mau kayak gitu juga. Jadi kita mau yang kira-kira gampang di kontrol, cuman shape-nya juga masih bagus. Ini masih, kalau 8 masih oke. Kalau misalnya terlalu sedikit juga dia nggak bisa, kadang nggak bisa ini ya, nggak bisa, nggak, bentuknya tuh nggak bisa yang kayak kita mau. Jadi misalnya ini bisa sampai 3 lekukan gini, atau 4 lekukan, kan. Cuman kalau terlalu sedikit, dia nggak bisa. Misalnya CV-nya cuma 4 gitu, dia nggak bisa kayak gini. Jadi CV itu inilah seperlunya lah. Jadi dicoba-coba aja misalnya agak susah tuh CV-nya dikurangin atau dinaikin. Terus ini ada normalize ini samain semuanya. Jadi kadang-kadang kalau yang satu pendek, yang satu panjang kita buat 16 gitu, yang pendek itu jadi agak susah dikontrol. Kalau kita normalize ini dia ngelihat ukurannya sih. Jadi
Kalau misalnya kita lihat CV-nya, dia kayak ngeratain semua gitu, yang panjang, yang pendek itu rata. Gitu. Oke, sebenarnya bikin guide itu cuman segitu aja sih teorinya ya. Selebihnya tuh langsung praktek biasanya. Karena nggak ada yang ini sih, nggak ada yang nggak ada atribut yang ini juga. Di toolnya cuman ada log length ini. Kalau kita lihat toolnya, ini di Maya ini universal ya. Jadi semua tool kita bisa cek ini. Ini nanti dikasih apa? Dikasih optionnya. Jadi ini log length, kalau log length itu dia kalau kita tarik itu dia sampai ngelurus aja gitu. Cuman kalau kita matikan log length-nya, kita bisa tarik dia sampai panjang. Cuman dia nggak nambah resolusi ya, jadi semakin panjang itu resolusinya semakin sedikit nanti itu. Jadi kita harus rebuild lagi nanti. Jadi gitu. Ini bisa dihapus juga ya CV-nya kalau mau pendekin gitu, langsung pendek. Oke, nah ini CV-nya udah terlalu sedikit tadi karena dipotong. Jadi kalau ada case-case kayak gini nih, bisa kita lihat CV-nya, cuman ada di sini sama di ujung gitu. Ini kan lurus harus jadinya. Kalau nanti ada case kayak gitu, berarti ini di rebuild, kita jadikan misalnya 8 gitu. Sebaik-baiknya. Seperlunya juga sih. Gitu. Terus setelah ini biasanya tetap stepnya sama, kita kasih modifier juga segala macam itu. Jadi modifiernya dia jadi di atas si guide-nya gitu. Nah, cuman kalau pakai guide ya, jadi ini ada option satu lagi. Jadi ini yang biasa kita pakai kalau buat rambut gitu. Ini kalau kita generate itu kita bisa lihat dia random gitu ya. Kita banyakin dia random. Cuman kalau kita pencet guide ini, dia ngasih pas di titik guide-nya. Jadi lebih masuk akal sih kalau kita coba shape-nya pakai guide. Jadi kalau misalnya dilihat, ini ada tombol hide guide-nya ya. Ini tombol mata, terus ada icon guide ini bisa matiin display guide sama munculin guide-nya. Nah gitu. Jadi ini dia persis di guide-nya dia ngikutnya. Jadi biasanya kalau kita pakai guide, kalau kita nge-groom nge-shape pakai guide itu kita setup poinnya di guide-nya juga. Jadi tombol ini dipencet. Jadi dia udah ignore density ini, dia nggak ada pakai density lagi. Jadi langsung gitu. Oke. Sampai sini, guide ada pertanyaan? Untuk guide. Ada ya, aman ya? Kalau nggak ada, kita langsung masuk prakteknya. Jadi di folder hari ini tuh di folder di 10 itu ada resource, ada file yang namanya Mohawk. Jadi Mohawk itu bisa di-download. Kita mau praktis pakai ini. Nah, jadi ini kayak tugas juga ya. Jadi kita selesaikan sampai selesai nanti. Bisa coba di-download dulu sih kalau yang mau ngikutin step-stepnya. Oh, mau yang langsung nyoba. Oke, nah di sini di dalam filenya ini ada hair-nya, terus ada body ya.
body itu namanya head, ada head, terus tip ini sih nggak perlu kayaknya, bisa boleh dihapus saja. Karena kita nggak pakai. I-nya biarin aja. Jadi ini geonya. Oke. Jadi biasanya step pertama tuh kita mau kasih grup baru ya. Kita mau kasih grup baru, terus head-nya sama head-nya itu kita duplikat. Kita duplikat, terus kita bikin grup baru. Oke, kita keluarin aja. Oke, nah. Nah, ini kita bisa kasih nama GeoHair gitu. Boleh lah. GeoHair. Karena ini ada hubungannya sama rambutnya. Oke. Nah, ini scalp-nya ya harusnya ya. Jadi ini kita kasih nama scalp. Kayak kemarin gitu kan, kita biasanya bikin scalp kan. Oke, ini kita bikin scalp-nya buat nungguin rambutnya nanti. Dan terus nah, step selanjutnya nih kayaknya belum pernah kita bahas ya. Ini ada display di sini. Kalau kita cek di channel box, kalau nggak ada itu ini pencet ini. Channel box ini ada display. Nah ini buat display layer ya. Jadi ini kita bisa pencet ini, kita bisa bikin layer baru di grup ini ya. Jadi grup ini kita select, terus kita bikin layer baru. Ini kita kasih nama model boleh lah. Kasih nama model. Jadi karena kita nggak mau pas kita bikin rambutnya, ini keklik, selalu keklik. Jadi kita bisa ganti modenya. Nah ini mode, sekarang mode template. Jadi ini kayak cuman template aja. Nggak bisa diklik juga. Cuman kalau mau memang dia kelihatan, nggak kayak template, cuman nggak bisa keklik, kita bikin dia ini jadi R. Jadi ini nggak bisa diklik ya. Jadi ini kayak ya cuman reference saja. Oke. Oke, sekarang kita udah ada referensinya. Terus kalau kita klik di sini, kita cuman klik scalp-nya, gitu, karena kita udah bikin template-nya. Kita udah bikin display layer-nya. Jadi cuman ke display aja. Nah, biasanya persiapannya itu scalp-nya itu kita potong. Jadi kita potong yang perlu-perlu aja. Yang perlu itu gimana kita ngelihatnya. Jadi rambutnya itu semana. Jadi kita potong semua mesh-nya. Kalau misalnya rambutnya seperti ini ya. Kalau misalnya seperti ini kita bisa lihat. Cuman dia ngasih bulu semuka ya. Berarti ini semuka. Cuman dia ini pasti motong bagian matanya ini. Terus bagian bibirnya pasti dipotong, gitu. Jadi ini kan kalau kita lihat biasanya kita dapat model memang kayak gini ya. Jadi ada kayak apa? Kalau di production tuh kita dapat model pasti ada kayak guide bentuk rambutnya dari modeler gitu. Ini biasanya dipakai buat ngerik juga. Jadi kalau bisa tuh guide-nya nggak terlalu jauh. Kalau stylenya kita nggak ikut ini ya. Nah, kita bisa ikut shape-nya, cuman stylenya nggak cukup sih ini. Jadi kita nanti kalau masalah style kita obrolin lagi nanti. Nah, ini biasanya kita langsung kita ini aja ya, langsung kita potong aja. Ini kita lihat di side view biar gampang. Itu kita langsung potong, bisa kita pakai ini kayak selection tool gitu ya. Ini semua yang nggak perlu di bawah ini kita potong. Ini ingat ya di scalp-nya ya, jangan di kepalanya, jangan di bodinya. Nah jadi kita lihat ini kan rambutnya di sini, jadi kita kasih space sedikit biar nggak hapus semua.
Ini kita nyalain aja simetrinya. Semua kira-kira segini. Terus ini yang kita potong kira-kira segini. Nah ini juga mau dipotong nggak? Nah karena kita pin map kan, kita selalu pin map, jadi kita mau dia full, jadi nggak buang-buang space. Jadi kita kasih resolusi 28 gitu udah bagus lah kira-kira ya. Atau 64 juga biasanya udah bagus. Nah ini udah. Nah jadi setupnya ini udah, terus kita delete history lagi. Nah ini udah. Jadi sculptnya kita udah dapat. Sculptnya kita udah dapat. Nah terus baru kita bikin hairnya langsung. Kalau saya sendiri biasanya saya ngasih ini kan kayak gini ya. Jadi dia kayak gini kira-kira. Udah pasti saya ngasih guide-nya di sini satu. Atau mungkin kasih warna lain sih. Nah nanti guide-nya saya taruh di sini. Terus ini kita coba ngasih dia selalu di tengah ya. Jadi ini tadi sini, jadi ini kita selalu berusaha ngasih dia di tengah. Cuman nggak cuman di tengah dari depan. Di sini juga. Nah ini kalau kita lihat klamnya ini bulatnya areanya segini ya. Ini segini, terus ini segini, terus ini segini ya, kira-kira gitu kan. Jadi besar klamnya itu kira-kira segini. Satu klam kira-kira segini. Nah, kita ngasih titik guide-nya itu di sini. Gitu. Jadi kita berusaha selalu ngambil titik tengah dari guide-nya. Nah, terus ini langsung kita taruh ya. Ini kira-kira tengahnya sini satu.
terus sini kenapa terlalu kecil bagaimana? Oh ya, di sini. Nah, ini kita bisa pakai X-ray ya, kalau misalnya nggak kelihatan. Nah, ini kita select tiga-tiganya, terus kita mau panjangin dulu. Oke, nah habis itu kita shape dulu dikit, bisa, boleh. Kita shape simple dulu ya. Ini kira-kira dia begini, kira-kira ini dia begini. Oke, terus yang ini kita coba belokin dia ke sini. Biasanya rotate-nya agak kacau memang ya. Ini kita bisa potong. Nah, dia jadi segini aja. Terus ini kita potong lagi. Nah, motongnya itu nggak bisa, dia curve ini dia harus punya 3 titik ya. Jadi kalau yang titik yang ketiganya kita coba hapus yang ini, yang terakhir, dia nggak akan bisa. Oke, nah jadi kira-kira segini dulu kita shape bagian depannya. Terus kita jangan lupa guide-nya kita normalize. Ini normalize-nya cukup enggak ini? Ini 3, ini, nah ya. Terus ini kita bisa coba rebuild lah jadi 8 semuanya. Oke, terus kita normalize biar semuanya dapat rata. Jadi kalau kita cek, nah ini semuanya udah hampir sama. Oke, ini kalau sudah, kita cek rambutnya kayak gimana jadinya. Jadinya begini ya, sementara. Tuh. Nah ini kalau kita lihat ini, jadi rambutnya bentuknya kayak bulat gitu ya. Saya biasanya matiin nih top shader nih, biar kelihatan kayak rambut sedikit. Oke, nah ini satu guide kita sudah bikin. Kita mau coba ngisi semuanya langsung ya. Nah ini kalau mau ditambahin lagi di si guide-nya ini, jadi air guide-nya ini groom layer-nya memang ketambah sendiri ya setelah kita taruh exchange. Ini kalau mau dibikin lagi kita bisa bikin ini hair mesh, kita bisa kasih nama hair mesh. Oke, kita save. Nah ini kita bisa matikan, atau ini visibility kita bisa matiin ya. Ini kita keluarin dari sini dulu, kita remove dulu, klik kanan remove. Oke, kok dia nggak berubah? Coba kita add. Nah, ini bisa masukin ini ya dari Flowmary ya, bisa masukin mesh lagi. Misalnya kita mau masukin glassesnya kita mau masukin sini, kita add aja, klik kanan add. Mana enggak ya? Kita cuman mau masukin nih kayak ini. Jadi ini udah jadi layer sendiri dia. Jadi kita bisa rubah view-nya, reference atau template. Sekarang kita mau template dulu aja biar kita gampang naruh guide-nya. Oke, ini di sini satu guide. Kita mau kasih satu guide. Terus kita mau shape dia semirip mungkin. Bisa langsung kita sculpt juga.
Jadi biasanya guide yang bagus itu nggak ada sisi yang flat ya, nggak ada sisi yang lurus gitu. Jadi semua sisi, nah kalau kita lihat ini lurus nih. Jadi nanti hairnya kalau kita lihat di bagian sini dia lurus. Jadi sebisa mungkin dari sini juga kita kasih dia shape dikit. Jadi pas bikin awal itu paling bagus kita putar, kita cek itu kayak gimana bentuknya. Jadi nggak ada yang boleh terlalu lurus gitu ya. Jadi dari semua sisi kalau bisa tuh ada bentuknya, nggak ada yang benar-benar lurus gitu. Shit. Nah ini udah lumayan. Oke, kalau sudah kita bisa tambahin lagi di sini. Terus ini cuma lihat cuma 2 ya. Oke. Nah, ini kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi sama ini kalau bisa dari semua sisi itu ada bentuknya. Jadi dia nggak ada sisi yang lurus gitu. Itu guide yang paling bagus tuh kayak gitu. Nah, ini kita cek hairnya, sudah ada bentuknya semua. Oke. Ini juga kita isi. Scalp. Ini juga semua sisi kita mau dia ada kurvanya. Jadi nggak harus persis dulu, apa? Nggak harus benar-benar persis sih. Cuman resemblance saja kita maunya. Jadi kayak shape-nya itu dekat gitu. Jadi ini dia ada interpolation ya. Jadi misalnya kalau misalnya guide-nya dekat gitu, dia akan ngambil bentuk dari shape yang guide yang sebelumnya. Misalnya kalau saya taruh sini, nah dia kayak mimik lahnya gitu. Jadi itu namanya interpolation. Jadi itu lumayan membantu ya. Jadi kalau naruh dekat gitu dia ada ininya, ada ada bentuk yang sama, yang lumayan sama gitu. Oke, ini taruh sini. Nah ini yang besar satu. Nah ini ingat juga jangan ada sisi yang guide-nya itu lurus, dia nanti kelihatan lurus. Nah oke, ini kayak terlalu keluar. Kita panjangin dikit, kayaknya terlalu pendek sih. Nah oke, ini dan seterusnya ya, bisa nanti dicoba sampai ke belakang gitu. Terus step selanjutnya, kalau misalnya sudah ditata semua main guide-nya, jadi ini saya biasanya nyebutnya main guide ya. Biasanya setelah ini saya akan taruh
Jadi guide itu biasanya dia nggak cukup cuman satu ya. Ini biasanya satu klam, dia nggak akan cukup cuman satu karena nanti bentuknya jadi agak apa? eh, Agak dul nanti bentuknya biasanya agak kurang ini ya, kayak kurang bagus gitu. Nah jadi biasanya ini misalnya ini satu klam, coba ini kita bisa hide ya. Jadi ini kalau kita cek dia ada bentuknya semua. Nah ini saya mau coba hide yang lain. Oke, ini sculptnya juga kalau mau dikasih ini juga layer, saya biasanya kasih layer juga ini sculpt. Nah ini kalau saya nggak mau ini juga apa? Uh, kalau saya nggak mau keklik, jadi biasanya keklik ya. Jadi ini saya apa? Dengan saya udah bikin kayak gini nih, dengan kita udah bikin kayak gini, kita bisa gampang ngeklik guide-nya aja. Jadi usahain ini dibikin yang rapi biar kerjanya enak gitu. Oke, ini biasanya saya nggak cukup ya, cuman ini ya. Biasanya nambahinnya tuh di sekitarannya kita tambahin lagi. Misalnya kayak gini, ini di sekitarannya, ini sekitarannya. Cuman ujungnya kita satuin. Jadi dia kayak membentuk satu klam juga, bentuk satu grup klam juga sih. Jadi ini kita besarin dikit. Nah ini kita bisa shape, mungkin dia lebih exaggerated sedikit. Nah ini kira-kira kita bisa buat dia seperti ini ya. Oke, ini satu, kita bisa tambahin satu lagi di sebelah sini gitu ya. Ini kita bisa shape ya. Kira-kira bentukannya seperti ini. Nah terus ini kita bisa push ke belakang ya, buat dia ngisi belakang dikit. Jadi dari level guide-nya juga maksudnya volumenya juga ada ya. Nah, terus bisa cukup seperti ini atau bisa ditambahin di depannya lagi. Jadi ini buat ngasih variasi, jadi ini rambutnya ada yang pendek gitu. Ada yang sedikit lebih pendek dari yang lain gitu. Dan kalau kita lihat ini dia hampir udah membentuk ya. Walaupun belum kita kasih apa-apa, dia hampir sudah membentuk. Oke, nah ini kalau kita coba density-nya 100, terus width-nya saya biasanya ngasih 0,2, itu ini yang paling mirip rambut manusia ya, ketipisannya. Cuman tergantung scale-nya juga sih. Kalau scale-nya mungkin terlalu kecil, ini harus agak lebih besar. Terus kita kasih taper. Taper itu nggak bisa terlalu lancip ya ujungnya, karena nanti hilang. Jadi taper itu kira-kira 0,85 lah. Max, kira-kira taper startnya. Oke, ini biasanya saya nyalain ya. Kalau misalnya grafik card-nya kuat gitu, ini kita nyalain. Kalau enggak, itu rambutnya nanti patah-patah kelihatannya. Ini anti aliasing ya. Oke, ini kita coba hide dulu Hermes-nya.
Jadi Hermesnya kita hide dulu. Oke, dari sini cuman nanti usahain selesaiin sampai belakang ya, sama isi-isinya juga. Cuman ini kita bisa ngetes dulu sih, nggak apa-apa. Ini kita kasih clamp, terus kita setup mapnya, kita kasih guide ya. Kita kasih guide kayak tadi, nah, terus kita save. Nah ini bisa kita lihat yang tengah itu bentuknya sudah kelihatan ngikutin ini ya. Biasanya guide ini kita nggak bisa bikin dia terlalu lancip ya. Biasanya tuh bagusnya segini. Terus coba kita kasih noise. Oke, nah ini bisa dicoba dulu biar nggak terlalu bingung ya. Bisa coba satu-satu dulu. Nah ini dilihat kalau kayak gini nih berarti kemungkinan besar guide-nya tuh terlalu pendek. Jadi mungkin bisa dilewatin dari Hermesnya sedikit sih. Jadi makanya pentingnya ngetes sesekali itu. Ini bisa kita besarin lagi. Jadi jadinya tuh nggak kayak terlalu pendek gitu. Oke, ini kita. Karena nanti terakhir kita kasih cut modifier lagi ya. Jadi dia pasti lebih pendek lagi jadinya. Oke, ini udah agak lumayan membentuk. Nah, jadi mungkin sampai sini bisa dicoba dulu. Nah ini di sini nih ada kayak ada ke breakup ya. Jadi ini karena kita kasih tadi beberapa beberapa support clamp, jadi dia kayak cutnya. Jadi harusnya sih kayak gitu. Jadi rambut itu nggak ada yang, nah ini satu clamp besar banget nih, nggak mungkin. Nah jadi ngasih guide bisa dicoba dulu ngasih guide kayak gini. Ini harusnya jadinya seperti ini ya, satu clamp jadinya seperti ini. Nah yang sebenarnya nanti mungkin bisa ditambah, nggak semuanya harus ada 3 ya. Jadi ini mungkin bisa ditambah satu di sini mungkin buat support atau di depan atau di sini. Jadi kayak support gitu ya di sini ya. Oke. Nah, ini memang kelihatan prosesnya agak tedious ya, kayak gitu sih. Proses grooming itu memang satu-satu kayak artistik banget tuh, di coel-coel satu-satu, di toel-toel gitu. Jadi emang prosesnya biasanya kayak gitu. Ini bisa tambahin sini buat support. Siaman sih harusnya. Oke, ini dicek juga semua sisi, nggak boleh ada yang lurus. Oke, nah ini satu clamp, ini satu clamp, ini satu clamp gitu. Jadi bisa dicek. Nanti bisa dites kasih clamp-nya. Nah ini, nah kalau kita tambah ini ya, kalau kita tambah apa? Kalau kita tambah guide itu, kalau kita pakai clamping ini harus selalu diupdate.
Jadi kita update lagi, kita bikin lagi baru, jadi baru dia update. Karena tadi kita pakai plum point ya. Kalau kita pakai guide point, jadi plum pointnya kita pakai guide, nah itu guide-nya harus selalu diupdate. Kita taruh baru, kita update lagi gitu. Nah ini harusnya sekarang so far jadinya segini dulu. Nah, jadi mungkin bisa dicoba dulu sampai sini. Itu ada pertanyaan sampai sini. Nah, ini guide-nya nanti ditata sampai belakang ya, sampai habis ininya. Coba tata sampai habis. Jadi karena harusnya prosesnya sama sih, makanya saya nggak lanjutin sampai ke belakang-belakang sini. Harusnya prosesnya sama ditaruh gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, Pak, untuk yang kulit kepala itu kepisah kan, Pak? Yang kepala asli. Iya, kepisah. Sama kayak kemarin sih harusnya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, mungkin boleh dicoba dulu. Dicoba aja dulu. Nanti kalau ada isu, nanti siang 3.30 kita masuk lagi. Kalau ada isu, nanti monggo ditanyain. Oke? Oke, Bang. Oke. Siap, Mas. Makasih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.